aku kan sekarang sukanya BTS sama Seventeen. Dari BTS kan banyak BTS. Betul. Kamu Kalau yang BTS, kalau namanya Ultimate Bias, itu namanya Kim Sok Jin. Oh my god. Bukan yang V ya? Bukan, Oh, bukan oke. yang paling tua. Gitu. Kalau nih konser nih ya, tiba-tiba BTS barengan sama Seventeen, mana yang dipilih? Masya Allah. Mungkin kalau in the future BTS. Oh, Karena BTS sudah berapa tahun tidak konser. Konser. Oh, untuk ketemu si tadi siapa namanya? Seokjin atau Seokjin. Wonu. Apa tuh? Ya, Seokjin atau Wonu Oke. deh. Yang kamu mau ketemu kah? Mau meluk kah? Coba. Give it to me. Give it to me. Batasannya nih, gak ada batasannya. Gak ada batasan. Oh my God. Boleh apa aja. Hai semua, selamat datang di Lula Unfilter ya, tempat chit-chat yang originally julid. Bareng saya Lula Kamal, yuk kita julitin orang hari ini. Hari ini saya kedatangan tamu ya, seorang perempuan yang kalau udah gajian nggak mikirin skincare, nggak mikirin jalan-jalan, urusan keluarga nomor sekian. Yang dipikirin konser. Nah, siapa dia? Ini dia yang namanya Sezzy Fali. Hai Sezzy. Halo, aku gak pernah dikasih tahu loh kalau ini akan tentang menjulit. Oh, kamu kan belum pernah dijulitin orang kan? Kita julitin dari yang pertama. Katanya walaupun mukanya kayaknya kelihatannya jauh di bawah itu, katanya udah kepala 4 ya umur. Udah double 4. Jujur lagi. Balak 4 ya. Iya. Tapi kalau udah dengerin konser, apalagi yang BTS yang gitu-gitu, langsung loh muda lagi langsung. Iya betul, itu tidak salah. Coba dong sekali. kasih paham ke kita yang barangkali nggak pernah ngefans sama Satu hal gitu ya. Boys band gitu nggak pernah, karena kan jauh gitu. Apa ya, jadi fangirl nih ya. Gimana sih fangirl tuh gimana? Kan kalau fangirl kan batas usianya tidak terbatas sebenarnya, ya kan? Pasti masa dari kecil belum pernah jadi fangirl. Ada sih ya gitu, Boyzone, ada lah kayak gitu. gitu. Tapi nggak akan mau mati sih enggak, paling oke lah gitu. Tapi kalau ngomongin yang si K-pop ini, itu kan back in a few years gitu lah ya. Karena you feel younger aja gitu, lo ngerasa kayak ada value-value, kalau misalnya kita ngomongin manisnya lah ya, ada value-value yang zaman dulu yang kita punya, suka terlupakan nih pas kita udah being adult. Terus habis itu ketemu mereka tuh kayak the sparks there. Contoh gitu kan. value yang kayak gimana? Sesimpel kayak kerja keras. Ya, kerja keras bukan hanya untuk hidup doang, tapi sebenarnya untuk gaining something. I don't know, kayak kepuasan. Jadi maksudnya nih, kamu tuh ngelihat mereka terusnya jadi mungkin bahwa kita mesti kerja keras loh supaya dapat sesuatu gitu. Betul. Kalau dulu kan positif kan ya? bener. Waktu kayak kita umur 20-an kita ya Mbak gitu. Waktu kita umur 20-an atau belasan gitu kan kayak cita-cita mau jadi apa gitu kan. Tapi along the way when we become adults, Hilang. Karena kita cuma mikir yang penting gajian, gua hidup and that's it gitu kan. Iya kan? Terus mau jadi apa emang sekarang keinget lagi cita-cita jadi apa? Apa yang mau dikejar memang? Sebenarnya sih kalau dibalikin lagi mau cita-citanya apa ya? Aku juga belum pasti lagi ya. Bukan gara-gara But I berhubungan feel the sama si sparks gitu loh. BTS ini, ketemu lihat mereka, wah gila kerja keras banget. Terus apa yang bikin lo terus ngerasa gue tuh mesti gini loh gitu? Apa tuh? Waktu itu sih aku berpikir ya memang aku harus kerja lebih pintar gitu, kerja lebih smart gitu aja kan. Dan I know kayak sebenarnya purpose aku tuh apa gitu untuk kerja. I was in an agency ya gitu. Jadi aku harus tahu juga, aku kerja untuk apa nih gitu, being an agency gitu. Berarti aku harus ketemu dengan klien-klien seperti apa. What can I gain from the clients gitu. What can I gain from the projects yang aku dapetin. Gak pernah kebayang loh, maksudnya kirain tuh ceritanya fangirl itu ketemu sama laki-laki yang kalau menurut aku ya perempuan sama laki kayaknya kok sama-sama kinclong begitu ya, agak susah membedakan gitu. Kok maksudnya kira cuma gara-gara physical aja, ternyata tuh enggak ya? Enggak. Ada Aku tuh dulu value-nya. sama loh Mbak. Aku dulu juga ngejulitin gitu. As in like Apa sih? yes, Apa are sih they tanda kutip, are they gitu kan, pertanyaan-pertanyaan gitu. Normal nggak sih hidupnya gitu kan ya? Ya kan gitu. Terus habis itu ya jadi pertama karena ponakan, jadinya aku nggak mau mendengarkan, aku ikutan nonton, terus kebawa gitu. Ternyata liriknya bagus. Kalau aku ngomongin BTS ya, liriknya bagus, performance-nya kok keren gitu. Terus habis itu ngeliat behind the scene-nya, segala macamnya, konten-kontennya udah. Gitu. Aku rasa pasti most of the fangirls kayak gitu kok.
They don't start from the physics gitu, tapi mereka mendengar Nanti dan dulu. ceritanya. Kan kamu kan ceritanya. 44 nih ceritanya. Ada yang pernah ketemu gak sama fangirl yang lebih tua? Ada banyak. Yang paling mentok umurnya berapa? Kayaknya aku pernah ketemu yang 70 something deh. Hah? Serius, kemarin di konser J-Hope nih, di konser J-Hope yang di Jakarta, itu tuh ada yang datang, a grandma, I think she's like 70, itu masih udah di kursi roda. Dia nonton konser, dia nonton nganterin konser cucunya Mbak. kali. Kagak Mbak, dia nonton sama cucunya. Oh gue gak tahu cucu apa anaknya gitu. Nonton. Itu dia duduk di belakang aku gitu dan Kalau buat aku nih, this is another different world ya. Aku nggak tahu sih nih ya kalau yang nonton kita nih. Soalnya ini bener-bener beda aja ceritanya. Tapi bener tuh, gajian yang kepikir konser. ada kayak gitu. Ada kayak kan kalau schedule konser tuh udah ada ya sebenarnya ya. Ada nggak yang pernah komplain? Ya You mean like the bosses gitu? Bos segala macem Ya gitu. ada lah gitu ya, kayak orang tua aku juga kayak yang aku kan belum naik haji ya, ditabung buat naik haji gitu kan. Ada yang bilang kalau bosses most of the time sih belum ada yang komplain secara direct ya, karena mereka ngeliat kayak ya udahlah biarin aja nih anak fangirlan tapi kerjanya benar kok, malah makin semangat. Bener loh Oh gitu? gitu. Jadi Kayaknya asisten saya gitu. abis ini gini, coba ya kamu ya, ngefans coba sama siapa gitu ya. Yang dia mesti ngerti bahwa semua dapat dengan kerja keras. Nggak ada tuh orang diem-diem aja. Betul. Walaupun kelihatannya kincong-kincong, jangan salah latihannya udah kayak apa gitu kan. Bener, itu bener. Tapi apa sih yang dipengenin, apa bahwa one day ketemu mereka, one day mereka notice kita atau gimana sih sebenarnya? Sih, Enggak. along the way sih ada kepengennya kayak gitu juga ya. Karena tuh kayak punya positioning gitu. Gini, kalau misalnya di K-pop rasanya itu bukan artis dan fans. Apa dong jadinya? You feel like they are teman-teman kita sendiri. Cinggu. Ntar dulu. Maaf. Ini bukannya kemudian ada yang sampai cinta mati sama si A, ada yang temennya sama yang si B gitu kan? Iya, ya karena memang kontennya banyak banget Mbak. Dibandingin zaman kita dulu Backstreet Boys, Boyzone tuh kan susah banget ya lo dapetin kontennya, lo dapetin artikelnya lo susah. Sekarang kan gampang banget. Jadi itu Konten tuh kayak ada. hidup bareng mereka gitu. Yes, Mereka sosmed. ngapain aja tahu gitu. Ya tidak selalu, tapi you feel like getting updated from your friends. Karena kita juga gitu. punya teman-teman Small yang, aku tuh circles. punya teman-teman yang fangirl juga, yang waktu pas mereka tuh harus apa sih, wajib Oh, tentara wamil. itu, wamil itu, yang sedih ikutan. Kan bukan laki loh, gitu kan ya? Tetep. Pokoknya Sedih untuk loh. sekian bulan itu nggak akan ketemu loh sama dia. Sama ya kamu ya. Oh betul loh. Dari semua Rasanya banyak itu hampa mana yang gitu. kamu yang paling tergila-gila yang mana? Aku kan sekarang sukanya BTS sama Seventeen. Dari BTS kan banyak BTS. Betul. Kamu Kalau yang mana? BTS, kalau namanya Ultimate Bias, itu namanya Kim Sok Jin. Oh my god. Bukan yang V ya? Bukan, Oh, bukan oke. yang paling tua. Gitu. Kalau di Seventeen namanya Wonu. Tuh. Milihnya kenapa? Karena yang paling kerja keras atau yang paling kinclong? Ya pada akhirnya sih jatuhnya di fisik juga iya, dari penampilan iya gitu. Dari jokesnya iya, Jadi dari kalau misalkan energinya. gajian nih ya, tuh berapa persen tuh yang udah langsung buat konser? Berapa ya? Paling kayak 100%? No, enggak sih gitu. Mungkin kalau misalnya aku bisa allocate 40%-an kali ya, 30-40% gitu. Karena itu misalnya include sama flight. Ya merchandise-nya Ya kan? dia. Merchandise-nya gitu. Oke, ini yang paling jauh yang kamu kerjain ngejer mereka kemana? US sama Paris mungkin ya. LA dan Paris. Itu Itu paling BTS apa Seventeen? jauh. Both BTS. Ya Allah ya Tuhan. Datang nonton konser pulang atau jalan-jalan dulu lah ya. Ya jalan-jalan dulu lah. Waktu itu aku kasarnya masih LA Virgin, Paris Virgin juga gitu kan. Jadi aku datang ke sana ya, aku sambil jalan-jalan. Tapi ya dari LA gitu. Kalau mau julitin ya Mbak. Gitu. tiga show dari 4 show aku nonton gitu. For the same show. Tapi Kan sama, lagunya sama, Exactly. gayanya sama. Kita bisa tahu. Oh dia Kamu harusnya tahu geser gak ke sih di sini, dunia harus ini, tahu. di dunia ini ada medsos yang dia juga lompat-lompatin, kita lompat-lompat juga. Tapi the energy yang didapat tuh beda Mbak. Oh Jadi, gitu? Iya. Walaupun dia lagunya sama, gayanya sama, Yes. begitu lokasinya beda-beda. Lokasi duduk doang ya padahal ya. Cuma lokasi sit doang. Ya senang aja gitu being in the same venue dengan orang-orang yang punya pemikiran yang sama. dengan Aku mau gini, cerita nih, gini, aku mau cerita. Ini Oke. yang ketemu fangirl temen juga nih. Dia tuh waktu itu sempat ke Korea, terus udah gitu nunggu
Aduh itu yang dinginnya setengah mati, udah menggigil, My God. turun dong ya. Ya. Nggak tahu siapa yang turun. Nggak kelihatan. Terus ya gini, ngelihat rumahnya aja, ngelihat atapnya aja, menangis. Aku langsung gini, wah gawat banget ini ya. Udah sampai level itu. Kamu gitu juga ya? Ada masanya begitu. Gak kelihatan, Iya. gak kelihatan itu BTS turun gak kelihatan karena ditutupin kan. Gak kelihatan terus dia nangis aja gitu sendiri. Karena dia udah nyampe di depan rumahnya BTS. Di apartemennya, di dormsnya, di mana gitu kan. Iya. Yang dia gak masuk, Yes. dia gak bisa lihat. Oh my God. sampai Macem-macem segitunya. kali ya. Jatuhnya jadi kayak ya lu terharu aja. Kalau gitu gini deh, Being in the same kalau aku space bisa atau- ngasih ke kamu ya. Aku kasih deh nih. Oke. Apa yang paling kamu pengenin untuk ketemu si, tadi siapa namanya? Sokjin atau Sokjin. Wonu? Apa tuh? Ya Sokjin atau Wonu Oke. deh. Yang kamu mau ketemu kah? Mau meluk kah? Coba. Give it to me. Ini batasannya nih, gak ada batasannya? Gak ada batasan. Oh my Ayo, God. Boleh apa aja? Boleh. Enggak, tapi aku pengen ketemu mereka. Kalau misalnya memang aku bisa dikasih kesempatan untuk ketemu Pertama mereka langsung. bisa bahasa Inggris gak mereka? Bisa lah. Ntar bye-bye doang sama Ya halo. patah-patah ya oke lah ya. Terus gitu. oke deh, kamu Me, nggak you mau can little oke duduk lah, barengan, gitu. mau dipangku. Apa gimana? Ayo, Coba cerita. yolah, yolah. Kamu tuh Oke. mau ngapain kalau ketemu? Ketemu ngobrol aja. Kayak gini aja Mbak. Dia di depan aku. Dah. Pingsan Itu- nggak? Ya iyalah. Gak deh, tapi jangan. Karena pasti itu usaha banget ya. Jadi sebisa mungkin. Jadi sebisa mungkin gak boleh pingsan. Aku selalu bilang gini. Orang kalau misalnya konser nih ya. Cerita. Oh, nangis dia udah lewat depan aku gitu. Aku selalu bilang gak boleh nangis. Karena ini udah susah lo dapetinnya. Jangan sampai lo nangis. Jangan sampai lo pingsan. Jangan sampai lo nangis, lo Sia-sia. pingsan, lo kabur gak kelihatan dianya. Iya. Gitu ya? Oh ya ampun Iya, ya Mbak. Tuhan. Jadi aku selalu kayak tegar gitu. Padahal track-tracknya udah gak karuan sih. Kamu tuh ketemu orang yang kayak aku, Ya. yang nggak pernah punya fans siapa gitu, nggak pernah. Maksudnya ya cuma gitu. Kalau ketemu juga nggak kepengen foto. Ngapain? Udah banyak, ntar dihitung mesti hapus-hapusin. Iya. Males kan gitu. Kalau aku tuh ya gitu. Karena aku ketemu orang yang foto mereka kumpulin banyak gitu. Emang diliatin lagi. Iya. Terus bahagia. Bahagia. Tapi aku mengerti, jadi gini, dulu aku kayak, kok bisa sih lo gak jadi fan girl, lo bisa sih gini-gini, atau enggak misalnya dia ngejelekin gitu ya, lo kan nge-defense banget gitu. Tapi along the way kayak sekarang ya udah, lo Biarin udah tahu aja. porsinya aja masing-masing gitu Paling kan gini, Mbak. lo gak ngerti aja. Lo gak ngerti aja. Nanti one day lo Betul. sadar dan lo mengerti. Dan tergila-gila juga kayak gue gitu gak Betul. sih? Tapi Tapi pertama kali tergila-gila pas nonton apa? Pas nonton, aku nggak inget sih ya pas nonton apanya, tapi aku inget banget aku being very hysterical in my first concert sih. Itu sangat-sangat histeris. Jerit-jerit. Sangat-sangat. Itu kayaknya kalau nontonin fancam nih itu ya, videonya itu kagak ada yang bisa gua post ini mah, bilang gitu kan. Isinya suara gua doang Mbak. Jejeritan teh. Hafal gak lagunya semua? Hafal dengan bahasa aku sendiri. Karena Oh, aku iya, juga nggak oke. jago Korea. Karena tapi gini, ya. kalau dia diomongin Korea gak dia ngerti orang Koreanya juga. Karena Iya, kita berantakan iya, aja. iya. Pokoknya kedengeran di kuping begitu Betul, aja. betul. Oke. Hafal aja. Ih, amazing. Amazing ya. Amazing. Ini mau sampai kapan begini? Aku nggak tahu, tapi aku berpikir ya akan mungkin agak lama kali ya. Tapi memang Ini ada udah berapa fasenya. lama dulu deh? Ini udah berapa lama? Aku dari 2018 lah taruhlah. Yang aku Kapan kira-kira kamu akan insaf? Atau kamu akan beranggapan bahwa semua orang yang akan insaf dan mengikuti jejak kamu? kalau aku bilang mungkin sekarang ini aku lagi agak lumayan slow down. Oh, kenapa udah Karena for bosan the atau first time- gimana? Enggak juga sih, karena aku pengen punya excitement-nya lagi in the future. Jadi aku kayak nabung excitement. Oh, Does it make sense karena gitu? enggak masuk malah masuk Gitu kan? akal. Kalau terlalu banyak kan ya jadi udah sebegitu aja gitu. Ini pengen dia ada naiknya lagi gitu Betul, rasanya gitu. Betul kan. Oke. Jadi aku kayak lagi slow down. Bahkan kayak aku baru kepikiran gitu. Untuk pertama kalinya aku belum punya tiket konser apapun in the future. Gitu. Padahal biasanya tuh hidup dari konser ke konser. Betul. Gak ada tuh ceritaan, gak ada yang pokoknya yang ditunggu di konser Iya. berikutnya. Tapi kayak karena memang masih belum ada jadwal lagi yang lain gitu ya. Tapi ada beberapa yang kayak saya nggak pergi nih Nih Korea. kalau misalkan Nggak. tiba-tiba BTS bubar, Seventeen bubar, terus kamu gimana? Oh kalau itu nangis ya udah pasti. Itu udah pasti nangis. Ada itu yang udah tidak bantuin, salah gitu nangis, kan. bantuin. Loh, iya. Coba kan pasti pertanyaannya adalah apakah akan masih mendengarkan K-pop lagi apa enggak gitu kan. Iya dong, kan udah bukan dia lagi gitu. Tapi aku basically adalah casual listener gitu. Jadi kalau ngedengerin K-pop mungkin aku masih akan tetap mendengarkan K-pop. Cuman I don't know if I'm going to stand another group sebanyak aku
stan BTS atau Seventeen ini. Oh. I wasn't planning untuk menyukai Seventeen setelah BTS, to be honest, gitu kan. Tapi ya It's udah. okay, it will come a new one gitu aja. Kan orang pasti akan pikir kayak ya udah lo ada grup baru lo akan suka. Nggak bisa, itu it just grow in you aja. Elah. Grow in It you. just growing in you aja gitu Aduh, kan. aduh, aduh. Oke. Ini kan ceritanya kan BTS sama Seventeen. Kalau drakor? Drakor aku nonton tapi very casual. Karena aku tahu I cannot like the actors because of the characters di dalam dramanya itu. Jadi aku akan menyukai karakternya tapi belum tentu aku menyukai aktornya. Terus kan gini kan kamu baca ini ya si BTS satu segala macam. Kan yang diposting kan yang bagus-bagus doang, bukan yang jelek. Mana tahu misalkan boket gitu misalkan. Iya dong bisa kan nggak tahu kan gak ada yang tulis gitu kan. Iya. Atau barangkali orangnya sebenarnya nyebelin. Misalnya gitu kan ya. Kan kita boleh kan julitin orang, boleh loh kita. Iya, Jadi iya. kan bisa juga kayak gitu. Kan di kepala kamu kan you got your own imagination gitu loh. Kayaknya begini padahal kan belum tentu kan. Iya. Mana tahu kita jadi ngomong begini isu nyebelin banget orangnya. Mana tahu kan? Iya gak sih? Iya kalau misalnya ngeliat dari berita-berita misalnya kayak according to the staff gitu kan. Si Kan udah Big-nya sama dibayar Seventeen staffnya. gitu. Oh gitu ya. Dia, Berarti yang kalau di sini semuanya pada ngomongin baik tentang dokter. Tentu Luna juga. tidak, kan ini kan unfilter boleh julid di sini doang kita boleh dijulitin. Jangan salah sama produsernya udah dimarahin dan dijulitin. Iya loh. Kamu pernah ketemu produser saya nggak sih? Julid, dia biangnya Iya, gitu. iya, Baru iya. kita di bawahnya. Iya, iya, iya. Ntar saya kasih tau namanya ya. Jangan di Nanti sini, habis nggak ini kita enak ngomongin jangan di ya. sini. Iya, Nanti iya, aja kita iya, julitin iya, terus ya. betul, Tapi betul, pada betul. dasarnya gini loh, itu kan yang kita baca, yang kita denger, yang kita nonton, Benar. kan gak ada yang bener gitu loh sebenarnya. Kita doang nih bener-beneran kayak begini. Kalau yang lain apa sih gitu? Aku rasa sih sebenarnya kalau misalnya gini deh. Yang jelek-jelek. Mari kita racunin. Ya, Gimana kita caranya racunin. kita racunin dia? Kalau misalnya ngomongin yang bagus-bagus doang itu yang kelihatan di permukaan aja gitu. Tapi kan pada akhirnya akan kelihatan jelek kan. Eventually. Kalau emang lu being a bad person. lu They akan have a lot of ketahuan. money, don't you know that? I know. Tapi We can buy anything, don't you know aku that? selalu percaya kalau misalnya memang orang itu bad, dia akan terdengar bad kamu ujungnya. nggak tinggal sama dia. Iya, I know. Kamu nggak tinggal sama dia. Udah semua tuh Tapi pasti ada, Sebetul, Mbak. Pasti ada. Iya, I know. Nanti 10 tahun lagi bakal keluar waktu dia udah nggak terlalu ngetop. Jangan sampai kita ngomongin tentang pejabat-pejabat yang di atas sana yang kita ngomonginnya taunya bagus tiba-tiba jadinya enggak gitu kan. Jangan sampai ya jadi Mbak. kalau Tapi intinya kamu nungguin sebetulnya ya akhirnya tuh tes DNA, kamu nganggapnya positif apa negatif? apanya mereka? Tes DNA. Tes DNA gimana? Oh. Ya. Kita boleh julid dikit. Aduh. Jadi kalau menurut kamu negatif apa positif? Aduh, susah ya. Enggak mau ikutan yang itu. Nanti aku dibilang, kamu pendukung ini, kamu pendukung itu. Iya sih. Ya. Iya kan? Oh, Terus susah sih. lagi ditwist. Kita boleh indifferent kok sebetulnya. Boleh aja terserah. Tapi ujungnya adalah nggak terlalu penting. Nggak sih. terlalu penting sih. Nggak terlalu penting. Aku lebih salut kayak mbaknya bisa berani muncul aja tuh menurut aku udah wow gitu sih. Tapi kan buatnya top. Iya tapi kan ya oke lah, oke. Ya udah Nanti kita deh, ngomongin di abis belakang ini lagi ya gitu. udah deh. Kita Oke, oke. kita cumi-cumiin lagi bahwa sebetulnya ya kita tergila-gila sama sesuatu gak ada bagusnya loh sebetulnya. Yuk kita terusin. Jadi kamu tahu, pertama jeleknya mereka gak bakal kelihatan. Sampai nanti mereka udah gak punya duit baru jeleknya kelihatan satu. Yang kedua, dia gonna be old juga loh. Apa ya? Dia gonna be old juga dan pasti Yes. antar ugly juga kan. Tapi sebenarnya Mbak banyak kan Dia mulai mikir kayaknya ya. berita-berita Belum ya? di Korea itu sendiri juga lumayan. Ya mereka punya duit ya, tapi lumayan berusaha untuk mencari tahu kejelekannya gitu loh. Ada lah gitu, ntar tiba-tiba muncul Kamu bisa bahasa Korea? gosip apa segala macam. Aduh, cuman Gencana, ya Annyeonghaseyo itu doang. Mbak. Begini-begini Udah, doang kayak paling. gitu. Oh, Kalau oke. salah dikit tinggal minta maaf. Nggak, jadi gitu maksudnya karena doang. dia nggak ngerti bahasa Korea dia mana tahu itu Ih. jelek apa bagus begitu loh maksudnya. Ada itu translatornya, Mbak. Ada Mah, tetap udah jadi kamu ada. tetap yakin bahwa mereka they're that good gitu. At this point mereka adalah manusia, itu yang aku ngerasain. Mungkin itu yang belum aku ngomongin sekarang ya. Eventually yang kenapa aku suka sama mereka tuh adalah kayak mereka manusia juga gitu. Mereka loh. nggak ada yang berantem ya si BTS maupun Seventeen di dalamnya Dalam mereka. ada lah, dan mereka cerita Mbak. Mereka Ya itu bagian lagi dari Nah, supaya iya. biar medsosnya naik lagi si ini. Lo pilih yang mana si ini apa si ini? Itu medsosnya lagi jangan mau dibohongin. Wah, maksudnya antara grup Iya atau antar dong. member. Bukan antar membernya aja dia bikin Iya. dong cerita supaya naik lagi. Tapi kan memang sangat Karena normal gini, lu kamu berantem kan di ada yang antara suka grup. banget sama V, ada yang suka banget sama yang lain. Waktu mereka berdua berantem kan langsung pada diliatin dong pengen tahu dong. Naik lagi medsosnya mereka. Bener gak sih? Enggak sih ya. Itu mungkin jatuhnya jadi dibuatin jadi
konten ya, by persetujuannya mereka juga lah kalau aku bilang. Bukan, gitu. mereka yang minta dibikinin konten kayak Ih, begitu. kagak Mbak. Ah. Emangnya Indonesia. Semuanya di kontenin kayak Indonesia gitu. Indonesia itu by the kan, way, Indonesia itu belajar dari yang sebelumnya negara yang udah lebih jagoan. Kita tuh pengen cerita bagaimana caranya si orang Korea Selatan itu bisa brainwash semua kalangan tanpa cuman Gen Z doang, milenial doang, enggak loh. Dia tuh udah nyapu semua generasi. Tadi tuh yang umur 70 tahun itu kan dia masih tergila-gila sama BTS itu kan. Kok bisa ya gitu? Kok bisa gitu? Tapi Gimana lu sih? akan ngerasa sangat hidup deh. Apa yang membuat Mbak Lula merasa hidup? Selain Ngomong. duit. Oh, selain duit. Saya tuh doyan ngomong. Hati-hati, doyan banget ngomong. Jadi pada dasarnya tuh kalau makin nggak bisa gini, kurang tidur ngomong. Sebel ngomong. Kalau ngomel apalagi dia masih ngomong kan. Jadi ngoceh terus. Yang kesian mah asisten saya sebenarnya. Awas aja dia bunuh diri ya gara-gara ini. Jangan nih. dong. Kan dia ngoceh kan udah kesel ngoceh. Kurang tidur ya Bu. Ya kurang tidur ya pasti banget gitu ngoceh. Tapi pada dasarnya gini, yang make me alive itu adalah ya itu tadi. Getting to know people dan segala macam. Karena buat saya tuh semua orang tuh punya cerita gitu Betul, loh. betul. Dan bisa lo dijulitin, pasti ada kerjaannya dia nggak bener di setiap orang itu. Termasuk aku Iya. sendiri. Maksudnya aku juga banyak banget posisi aku yang nggak asik gitu. Dan waktu dijulitin kadang-kadang pengen ketawa, lucu juga iya gitu loh. Karena gini loh, waktu kita bisa ngeliat hidup kita, terus walaupun jelek banget dan gak enak banget, setelah kita lewatin, kita bisa ketawa I gitu loh. know. Pengen aku tanya jadi sama Ih, kamu. betul. Jadi pernah gak sih punya titik terendah dalam hidup? As a fangirl atau? As a fangirl boleh, as a Sezi boleh. Pasti banyak lah ya. Pasti Yang ada paling lah parah gitu. dong, yang paling parah. Paling parah apa ya? Selain apa? Bokap meninggal? Deket banget sama bokap. Ya nggak juga sih, cuman maksud aku kayak lumayan kehilangan juga ya gitu. Mungkin yang tadi aku bilang di awal itu kayak aku jadi fangirl tuh awalnya ya karena mungkin wouldn't say itu adalah titik terendah aku, tapi aku ngerasa kayak hidup just being hidup plain aja gitu loh. Lo kayak lu jalan aja lempeng udah baik-baik aja gitu. Terus habis itu kayak mencari spark. Pokoknya jadi hidup, jadi alive gitu dengan Iya. mereka di situ ngisi hidup kita yang barangkali tadinya tuh kosong. Jadi gini, di hidup itu nih ceritanya sok banget nih, boleh dijulitin tenang gitu ya. Jadi gini, pokoknya setiap orang itu mesti punya yang namanya small happiness. Tapi ngomongnya small lucu. happiness. Yeah. Kenapa small happiness? Itu yang bikin kita keep on going gitu loh. Walaupun hidup kita susah kayak apa, ada small happinessnya di hidup. Nah, yang kosong di hidup ini nih sama sesi diisinya itu sama tadi tuh. Jadi fangirl itu. Jadi kita julitin apa enggak? Jangan. Itu adalah bagian dari mekanismenya dia gitu loh. Untuk ngerapihin hidupnya dia. Orang mesti gitu. Kalau nggak begitu nggak bakalan happy. Bentar-bentar kita ngerasa bahwa udah susah banget hidup kita. Udah gak asik banget ya. Jangan. Masih banyak kok ya. Small Benar. happiness in life Betul gitu ya. sekali. Oke. Tapi kan kalau jadi fangirl itu namanya fangirl. Banyak perempuan kan. Banyak perempuan. Yang laki-laki minimalis. Ada sih tapi ya Sekong. enggak juga Cong. sih. Enggak, habis gimana melambai. Apa Macem-macem dong? ya gitu. Even fangirl aja ada yang lurus, ada yang ada yang belok gitu kan. Kan gini loh, kalau misalkan gimana caranya mau ketemu laki-laki kalau ngomongnya sama fangirl terus gitu, masa mau ketemu perempuan. Kan tujuan hidup aku bukan untuk mencari jodoh lagi. Oh gitu. Iya. Tapi kan sambil menyelam minum air, tapi Iya. jangan sampai kembung. Kalau aku pokoknya prinsip aku ya jalanin hidup ya kan. Kalau misalnya memang along the way dapet jodoh lagi alhamdulillah. Kalau misalnya memang tidak ya mungkin tidak jalannya gitu loh. Tapi yang aku menemukan jalannya adalah being a fangirl ternyata menurut aku become my lifestyle ya gitu. Keren sih, dari segala macem udah tahu yang kepengen cuma duduk doang, ngobrol doang gitu ya. Cuma gitu doang kan ya sebetulnya Allah. kan. Udah selesai, tapi gini, ketemu nih. Either BTS atau si Seventeen itu duduk gitu ya ngobrol, abis itu tetap masih ngefans sama mereka. Ya iyalah Mbak, makin. Kirain udah selesai udah lah gitu. Enggak lah. Ya, Apa kecuali kalau misalnya ternyata gua nggak tahu ya dia bau mulut, dia itu nggak tahu lagi kan. Ternyata kayak mungkin aku akan ilfeel ya, tapi harusnya sih enggak. Kan pernah tuh ada tuh ya yang kita tuh katanya boleh apa sih ngirim apa diundi terusnya ketemu sama siapa gitu terus salaman doang gitu ya Kayak apalah fansign gitu lah gitu pokoknya ya. gitu ya. Terus aku tuh ngelihat salah satu teman aku tuh dokter juga dan ngetop banget Indonesia. Aku tahu. Tahu kan kamu tahu Tahu kan lah. ya. Terus Kalau dia tuh kayak udah mau itu. pingsan. Oh my god, tahu nggak sih lu kan juga udah lu cantik banget lo ngetop banget lo tahu nggak sih gitu. Tapi kayaknya at that time tuh everyone is the same gitu ya.
Lo mau siapapun juga, Exactly. ya lo cuman fangirl. Iya. Dan fangirl itu ketemu sama yang dia bikin ngefans tuh, ya udah tergila-gila aja udah gitu. Iya. Jejeritan gak jelas. Betul. Dan jadi fangirl tuh kan kita ketemu banyak orang, Mbak. Jadi fangirl tuh aku ketemu dengan orang dari berbagai profesi gitu ya. Dari background yang berbeda-beda gitu. Dan kalau misalnya di Jakarta jatuhnya muter-muter sih sebenarnya ya. Kayak lo berteman dengan siapa ternyata army, berteman lagi dengan siapa, muter-muter kayak gitu kan. Coba mana ungunya? Nggak ada ungu. Lagi nggak ada pakai ungu. Tenang, dalamnya ungu ya dalam nggak sih? ungu gitu kan. Tapi ya jadinya aku bertemu dengan banyak orang gitu. Dengan berbagai profesi. Dan aku juga kayak, hah? Aku pikir yang free spirit namanya anak agency ya dulu ya, mikirnya free spirit doang yang akan bisa jadi fangirl. Enggak, ternyata dari enggak. dokter, pengacara ya kan. Terus habis itu aku pernah ngobrol waktu itu even I would say pendeta. Tapi pernah gitu. ada yang dapat nyebelin gitu nggak sih? Ada aja sih Mbak. Kalau aku selalu ngerasa mengambil positifnya adalah aku bisa berempati dengan siapapun yang pada akhirnya akan mengalaminya. Gitu loh. Jadi kayak oh ya udah mungkin they're going the same path yang pernah aku lalui gitu. Mungkin mereka tidak ingin membicarakannya for examples. Jadi instead of aku kayak ngojok-ngojokinnya kenapa sih Kamu kenapa gak sih ketemu gitu. aku sih, aku kan juga pernah pisah. Dan aku kan gini, aku sendiri aku bahagia, aku berdua aku bahagia, Iya. aku sendiri lagi aku bahagia. I don't care gitu. Iya. Pokoknya I choose my own happiness. Kan? Iya gak Betul. sih? Tapi kan banyak yang bilang kayak harusnya kamu berpasangan segala macam. You just don't know being a single again gitu kan. Gitu so aku merasa kayak aku bisa berempati dengan siapapun Tapi yang akan kalau memilih aku untuk disuruh pilihan itu. disuruh ceritain dalam kehidupan nih ya gitu ya. Jadi gadis, jadi nikah, jadi janda, tuh paling gak enak emang jadi janda. Karena mungkin the title Ada konotasinya Ya. selalu jelek. Ya. Gitu kan gak asik kan Ya. gitu sebetulnya. Terus ngapain lama-lama jadi janda? Ayo dong. Nggak tahu. Nggak kepengen dapat orang Korea yang ada opa-opahnya dikit gitu. Aku pokoknya along the way aja kalau misalnya. Tapi sempat ngomongin gak jodoh. kepikiran gue cari orang Korea aja deh yang agak mirip-mirip gitu. Along the way aja kalau ngomongin kayak gitu. Tapi by the way kalau kita ke Korea nggak ada kan yang kayak begitu ya berantakan di jalan. Ada 1, 2 pasti nemu aja sih. Masa sih? Iya. Kok gak ketemu ya? Ada. Perasaan tiba-tiba bentuknya tinggi abang-abang gitu. semua gitu. Ya Allah, daerah mana Mbak? Maksudnya abang-abangnya Korea ya gitu, Iya, bukan iya. abang-abang kita. Karena abang-abang kita aja masih ada Ada manis-manisnya gitu, gitu. kan. Iya, Kalau iya, ini iya. gimana sih bentuknya gitu ya? Gini deh, kalau nonton apa sih yang Drakor. Squid Game? Oh, Squid Game, ha. bentuknya begitu semua. Iya, iya, iya. Perasaan. Realnya kan. Maksudnya kok Ya kan bentuknya sama begitu-begitu aja kayak di semua. Indonesia juga ada yang bentuknya A, B, C kayak gitu. Nggak dapet yang Gak semuanya opa. kayak Ari Wibowo. Ya Allah, referensinya Ari Wibowo. Gak semuanya. Gak apa-apa dong, Gitu. kita ngerti kan Oke, dari oke, umurnya ya. oke. Tenang, 55. Jadi Oke, kita oke. ngerti kok. Ngerti ya, gitu. Ya. I was there waktu Ari Wibowo berkibar. Bener kan, Walaupun gitu. sekarang siapa Apa gitu ya. heeh. Tapi nggak ada semuanya modelnya kayak cover mode, cover mode nggak ada gitu kan, macem-macem. Ya sama aja di Korea kayak gitu Mbak, sama aja. Kalau nih konser nih ya, tiba-tiba BTS barengan sama Seventeen, mana yang dipilih? Masya Allah. Mungkin kalau in the future BTS, Oh, karena BTS sudah berapa tahun tidak konser. Konser. Oke ya. so that makes sense. Gitu. Ini kalau kayak konser-konser yang agak jauh, yang agak mahal tuh kan sempat ke Amerika ya tadi. Itu nabung dulu apa gimana? Waktu itu kebetulan aku dapat tabungan pandemik kali ya. Jadi pandemik nggak bisa kemana-mana. Jadi tabungan kerjaan semuanya tertumpuk di situ. Terus pas 2021 mereka ngumumin mereka mau konser setelah hiatus di pandemik itu. Ya alhamdulillah kekumpul dari gaji-gaji saya itu. Gila ya, padahal kalau dikumpulin tuh ya duit konser ya udah bisa beli rumah. Aduh Mbak, udah Bener bisa nggak? naik haji gue. Oh. Udah bisa itu sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya pernah nggak sih ngejar konser nggak dapat kan pakai war gitu kan? Ada sih Itu gimana tuh rasanya tuh? yang ngejar konser tapi nggak dapet. Nggak pernah nggak dapet karena saya udah lebih jago, saya udah lihai gitu kan pasti. Sebenarnya aku berusaha untuk narik. Insya Allah Gak sih, selalu Nggak dapet. pernah nggak dapet ya. Udah kali Gila mikir. banget ya. Selalu dapat, tapi semuanya tuh berusaha aku objektifin gitu. There's only satu kali yang aku berangkat ke Korea. Terus? Aku belum punya tiket konsernya. Itu rasanya nggak enak banget. Jadi aku
Oh berangkat duluan nih, pokoknya nih go show lah Jadi ceritanya. diumumin nih ya, diumumin. Terus habis itu aku beli dulu tiket Korea, baru habis itu nge-war kan. Pas nge-war nggak dapet, sampai akhirnya aku harus berangkat. Jadi aku berangkat nggak punya tiket tuh rasanya nggak enak banget. Dan akhirnya aku beli dari reseller. Dan itu rasanya nggak enak banget, mahal gitu. So that's the only one time sih. Jadi lebih mahal dari seharusnya doang. Ya, Tapi dapat. dapat. Nggak pernah nggak dapat tuh nggak pernah. So far ya nggak pernah nggak dapet. Gitu Oke deh. Yang buat kamu sedih ketemu sama fans girl yang itu kan pasti ada lah momen-momen gak asik apa? Kalau julit-julitan aja kali ya. Dijulitin gimana sih? Kan sama-sama fans gitu. girl. Ya dari yang dulu sesederhana kayak lo nggak ngedefense, pernah nih ada gitu ya. Lo nggak ngedefense BTS sih gitu. Maksudnya nggak ngedefend BTS gimana? Ya BTS lagi adalah, BTS lagi dikata-katain. Ya something gitulah ya. Heeh. Terus habis itu ada yang ya itu bilang aku kayaknya menyikapinya dengan satu kalimat yang menurut mereka adalah why you throw BTS under the bus. Yang menurut aku nggak seperti itu. Tapi menurut aku tuh kayak kenapa sih gitu? Kenapa harus hurtful Ini kamu kenal nggak gitu? sama itu orang? Kenal nggak? Ya kayak mutual online gitulah jatuhnya. Gitu. Itu satu one time ya. Kalau yang lain-lainnya mah udah pada akhirnya sekarang udah dilewatin kali ya. Ya udahlah julit-julitan semua udah masing-masing udah punya porsinya. Tapi itu yang paling julid yang pernah kejadian. Aku rasa Cuma ya. itu doang. Yang lain sih ketemu pasti kan sama-sama kita sama-sama tergegas Iya. sama orang yang sama loh gitu Iya. kan ya. Karena kalau di my community gitu ya, kalau ketemu nih BTS fans, pokoknya ARMY ketemu ARMY tuh kayak Lebur aja kan. iya. Yes. Kayak dia punya agama satu lagi deh gitu ya. Pokoknya ARMY, oke, langsung gitu tuh ya. Padahal nggak kenal, nggak tahu, umurnya juga nggak jelas Iya. gitu sebetulnya. Oke, Gitu. sampai sekarang aku nggak bisa ngerasain gitu ya, karena Iya. aku nggak pernah tergila-gila lah sama apapun juga. Tapi aku bisa ngerti dan aku bisa ngeliat, oh ternyata si fans girl itu nggak selamanya negatif loh, banyak positifnya ternyata. positifnya, Surprisingly, betul. surprisingly. We like to copy our idols gitu kan. Karena kayak kita selalu copy as in like kebaikannya gitu. Kita berusaha untuk kayak lu berlomba-lomba gitu loh. Oh oke, dia bisa ngasih donasi kayak gitu, then I can do ya dengan porsinya kita ya gitu. Misalnya kayak dia ulang tahun, dia ngasih donasi ke I don't know, animal shelter gitu. We're doing the same gitu. Itu yang biasa suka aku lakuin gitu. Jadi kayak lu di-remind aja, tau gak sih gitu. Iya. Meskipun it's just a daily things ya untuk berbuat baik, Tapi baik loh, kerjaan yang Iya. baik gitu sebetulnya. Nggak nyangka sampai situ sih sebetulnya. Kirain cuma nonton konser, lompat-lompatan, dada-dada, beli merchandise, buang duit. Ternyata enggak. pernah ke konser K-pop, Mbak? Enggak. Nggak Kita kepengen juga sebenarnya Nggak kepengen sih. ya. Tapi ada salah satu budaya gitu kalau di Indonesia gitu. Yang paling sederhana dia tentang kebaikan kayak gitu adalah kita suka ngasih freebies. Ya, jadi freebies tuh macam-macam, entah isinya permen, photocard, keychain atau apapun lah. Ngasihnya ke siapa? Random people. Sesama Oh, fans. lucu amat. Exactly. Itu padahal aku tahu ya kayak ngeluarin duit loh. Hanin, coba ya konser K-pop ya Nin. Pengen nyobain. Oh jadi kita masing-masing pada bawa terus bagi-bagi aja Iya. gitu. Terus ntar tuker-tukeran kalau misalnya lo bawa, lo tuker-tukeran. Kayak Nggak gitu. cuma pengen ngerasain itunya doang. Maksudnya kan kalau kita nggak terlalu ngeh lagunya, nggak terlalu gimana. Tapi I'm okay kalau orang-orang mau tergila-gila. Iya. Even like my daughter gitu ya. Umurnya cuma masih 20-an, dia juga nggak tergila-gila sama K-pop. Jadi kita di rumah tuh nggak ada yang K-popan gitu. Iya. Kita lebih ke drakoran. Ah. Tapi nggak apal-apal juga nama-namanya. Iya, Nggak iya. punya, nggak selesai-selesai. Siapa sih? Pokoknya Mr. Park aja deh, Mr. Park lah pokoknya gitu ya. Ini di ujung-ujung acara kita nih, aku suruh karena berhubung dokter disuruh ngasih resep. Resep kamu pertama nih ya, Iya. Ses. Kayaknya mesti sering-sering ngecek duit di bank tuh ya, saldonya berapa. Hati-hati ya. Jangan ampe ya yang 60% yang buat konser, 70% buat konser, 30% yang dikumpulin ya. Hati-hati. Ingat, hidup masih panjang. BTS belum tentu sampai 30 tahun lagi. Ingat ya. Terus yang kedua, kalau menurut aku sih bukan cuma buat Sezi tapi buat yang lain. Sezi tuh udah nunjukin bahwa small happiness itu dapat dari mana aja. Jadi isilah hidup kita itu sama small happiness. Kalau ada juga yang bilang small winning juga boleh. Pokoknya maksudnya ya udah pokoknya kita berhasil kecil buat kita bahagia itu tuh. Itu yang akan bawa kita lah along the way ya. Iya. Terus satu lagi terakhir barangkali aku pengen dong kamu ngomong sama semua orang yang fans girl gitu. Apa sih yang kamu mau ingetin atau apa yang kamu mau himbau ke mereka sih gitu?
Sama-sama fans. Sama-sama fans ya. Apa lah? Just stay humble, always be kind seperti idols-idols kita dan tetap kerja keras. Usahakan apa yang ingin diusahakan. Kind. Aduh, aku suka banget kata yang always be kind itu. Karena kindness itu nggak pakai duit. Nggak perlu kaya. Siapapun juga bisa kind gitu sama semua orang. Jadi kita mulai dari sini. Mudah-mudahan ada yang kita dapat dari Lula Unfiltered kali ini. Sampai ketemu lagi ya di Unfiltered selanjutnya. Bye.